Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal, seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sabda bahagia, Tuhan Yesus telah bersabda, "Berbahagialah yang menangis karena akan tertawa." Dan sabda Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi kenyataan dalam kisah bacaan Injil yang kita dengar pagi hari ini. Yang khas dari kisah ini terjadinya mujizat pembangkitan seorang pemuda ini karena inisiatif dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ketika ia melihat seorang janda, ibu dari pemuda ini yang telah meninggal. Tadi dikatakan melihat janda itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya, kemudian ditinggal anaknya satu-satunya, tentu tidak ada lagi yang menjadi harapan, menjadi pegangan hidupnya kecuali Allah sendiri. Maka Tuhan Yesus melihat janda ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, "Jangan menangis." Kemudian dihampiri usungan jenazah, disentuhnya, dan Tuhan Yesus bersabda, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Kemudian pemuda ini bangkit. Maka di sini nampak otoritas Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Saudara-saudari yang terkasih, dan kita melihat
reaksi ya semua orang yang ada di situ ya. Semua orang menyembah Allah dengan ucapan menyimpulkan atas peristiwa yang terjadi. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah mengunjungi umatnya. Tuhan Yesus sebagai nabi besar seperti Musa dan Elia. Tentu Tuhan Yesus melebihi ya dari Musa dan Elia. Bagaimana Elia telah membangkitkan anak yang mati dengan 3 kali tengkurap ya kepada jenazah anak yang mati dan berdoa kepada Allah dalam peristiwa pembangkitan pemuda ini ya. Tuhan Yesus ya lebih besar dari Elia. Ia hanya bersabda dan kita melihat kekuatan sabdanya yang sungguh luar biasa. Dan orang-orang berkata ya atas tindakan Tuhan Yesus membangkitkan pemuda ini, ia mengakui bahwa Allah telah mengunjungi umatnya dengan belas kasihan. Saudara-saudari kasih, dari sabda Tuhan kita dapat belajar mengenai sikap Tuhan Yesus yang berbelas kasih terhadap janda yang malang. Ya, tentu tidak semua orang bisa bersikap iba ya, punya rasa terhadap sesamanya yang malang ya, yang tidak beruntung. Ada ya orang mati rasa ya ketika melihat sesamanya ya dalam kesusahan ya, cuek, acuh tak acuh ya, tidak peduli sama sekali. Maka kita diberi teladan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa berbelas kasih ya. Rasa belas kasih ya, dalam hati kita tentu ya perlu ya, pemurnian ya, pendalaman, sehingga kita senantiasa mempunyai hati yang peka ya, terhadap kesusahan sesama kita. Bila kita juga mempunyai hati yang peka, tentu kita juga akan bisa mengenali akan kehadiran Tuhan setiap saat dalam peristiwa hidup kita. Karena Tuhan senantiasa mengunjungi umatnya dan dibutuhkan dari kita adalah kepekaan untuk menangkapnya. Bila kita mempunyai kepekaan, tentu kita senantiasa ya akan menyadari ya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan kita senantiasa akan memuji dan memuliakan Dia.